Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait pengenalan internet untuk anak usia dini dan penerapan Android dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap internet untuk anak usia dini seperti apa. Dalam pengenalan internet, berarti yang perlu kita pahami adalah prinsip dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk anak usia dini tentunya berbeda dengan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk manusia dewasa. Seperti apa perbedaannya? Adanya batasan. Seperti apa batasannya? Batasannya bersifat edukasi. Edukasi seperti apa? Edukasi yang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan anak usia dini. Anak usia dini memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan grade usia perkembangan mereka. Banyak hal yang dikatakan bahwa usia perkembangan disinkronkan dengan usia lahir mereka. Namun pada dasarnya antara lahir dan mental harus sinkron pada diri manusia. Nah, dalam hal ini pun sama, bahwa batasan TIK dalam pendidikan anak usia dini pun harus disesuaikan dengan batasan-batasan tersebut. Yang pertama, pastikan tujuan pendidikan anak usia dini seperti apa. Jangan sampai kita tidak memahami tujuan apapun dalam mendidik anak usia dini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya, dorong konsep kolaborasi dalam pendidikan anak usia dini. Konsep kolaborasi dalam pendidikan anak usia dini, ya terutama pada pengenalan internet dalam pendidikan anak usia dini ini, berarti kita harus memberikan stimulasi bagaimana anak tetap hidup berkelompok dan tetap selayaknya menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Berikutnya, mengintegrasikan dengan aspek-aspek lain dalam kurikulum. Bukan hanya berpikir tentang teknologi, tapi dalam konsep pendidikan anak usia dini, tetap kita harus melakukan integratif kurikulum. Mengintegrasikan segala sesuatu hal yang menjadi pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak. Bukan berarti anak-anak harus paham komputer, bukan berarti anak tidak boleh belajar tentang alam. Tapi dalam komputer, dalam teknologi, dua fungsi pendidikan harus tetap kita terapkan. Ada fungsi inovasi dan ada fungsi konservasi. Bagaimana menerapkan konservasi nilai-nilai budaya lingkungan hidup anak-anak itu dalam lingkungannya dan mengintegrasikan dengan teknologi inovasi di saat ini dan masa depan mereka. Berikutnya, anak harus berada dalam kontrol manusia dewasa. Ketika anak-anak menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi di saat ini, berarti kita sebagai manusia dewasa harus melakukan controlling supaya anak-anak melakukan segala sesuatu dalam teknologinya secara layak dan semestinya. Karena anak-anak tentunya serba ingin tahu, serba dicoba, dan kita tahu sendiri bahwa dalam internet segala sesuatu itu ada. Dari A sampai Z itu komplit, tidak ada yang tidak ada dalam internet. Maka bagi anak-anak perlu ada batasan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Berikutnya, pilih aplikasi yang transparan untuk anak-anak. Maksud transparan di sini adalah yang mudah dicerna oleh anak-anak dan tidak ambigu, apalagi
memiliki nilai-nilai yang tidak beretika. Aplikasi-aplikasi yang digunakan, media-media yang digunakan harus tetap dalam tataran pendidikan anak-anak. Dan tadi tetap kita harus melakukan controlling kepada anak-anak. Hindari aplikasi yang mengandung kekerasan. Karena kita kembali lagi bahwa anak-anak adalah makhluk meniru. Dari apapun yang mereka lihat, maka akan mereka lakukan dalam hidupnya. Dan indera mereka akan mengiyakan bahwa segala sesuatu yang ia lihat adalah sesuatu yang benar dalam hidupnya. Berhati-hatilah dalam memberikan segala sesuatu, memberikan stimulasi pada indera-indera anak. Berikutnya, sadari isu kesehatan dan keselamatan. Anak-anak tidak boleh terlalu lama menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, komputer. Ada batasan-batasan tertentu. Kenapa? Karena kesehatan fisik anak, kesehatan mata anak juga harus kita pertimbangkan. Anak-anak masih dalam masa perkembangan, anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Berarti mata anak belum sematang mata manusia dewasa. Sehingga ada batasan-batasan tertentu kemampuan indera anak tersebut dalam melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, berikutnya, pendidikan mendorong ketertiban orang tua. Maksudnya adalah bahwa dalam pendidikan ini orang tua tetap terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Bukan hanya berpikir bahwa segala sesuatu perilaku, segala sesuatu perubahan pada diri anak-anak dikuasakan kepada sekolah, kepada guru. Perlu kita sadari bersama sebagai orang tua bahwa anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Berapa jam guru mendidik anak di sekolah? Percayakah kita kepada guru yang hanya beberapa jam saja diberikan waktu oleh kita untuk mendidik anak-anak kita? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan kenapa kita tidak melakukan hal yang lebih baik dari yang semestinya? Karena walau bagaimanapun, mereka adalah anak kita. Dan kita yang memiliki anak diberikan tanggung jawab amanah oleh Tuhan untuk masa depan mereka, agar mereka mampu mendidik manusia-manusia di masa depan yang lebih baik lagi. Dari prinsip-prinsip tersebut, maka kita dapat melihat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya dapat memupuk semangat anak-anak untuk belajar, karena walau bagaimanapun menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, apapun yang anak ingin tahu itu ada. Dan anak-anak jauh lebih menarik, jauh lebih merespon daripada kita sebagai manusia secara langsung menyampaikan informasi. Selain itu, ada pun dampak negatif dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini. Bahwa dalam teknologi informasi dan komunikasi di saat ini, di dalam internet, banyak sekali konten-konten negatif yang tidak layak untuk disaksikan oleh anak-anak. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia dewasa tetap harus memberikan kontrol yang sangat ketat bagi anak-anak. Jangan pernah lost. Anak-anak yang penting nyaman, anak-anak yang penting diam, anak-anak yang penting tidak mengganggu orang tua saat bekerja. Dengan smartphone, dengan TIK, dengan komputer, kita berikan segalanya kepada anak-anak. Tidak seperti itu. Tapi kita sebagai manusia dewasa, kita sebagai orang tua, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kebahagiaan anak-anak di hari ini dan masa depan. Kita harus ingat akan konteks itu.
Berikutnya ada proses pengawasan penggunaan internet pada anak-anak. Kita melakukan kepada anak-anak dalam pengawasan tidak boleh melarang, tapi mengarahkan. Kenapa? Kita pahami bersama. Ketika kita larang, maka anak-anak akan melakukan. Tapi ketika kita arahkan, maka anak akan mengikuti. Kita pun sebagai manusia dewasa bisa membedakan rasa saat disuruh dengan saat diajak. Berbeda saat dilarang dan diarahkan. Rasa pada diri kita pun berbeda, apalagi anak-anak. Perlu kita sadari bersama-sama akan hal itu. Berikutnya, memberikan pengertian yang jelas bagi mereka. Karena banyak hal yang akan anak tanyakan, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus menyampaikan secara logis bagi mereka, supaya mereka pun tidak ambigu mendefinisikan segala sesuatu dalam media tersebut. Orang tua harus menjadi gerbang teknologi masa depan bagi anak-anak. Perantara pemahaman anak-anak terhadap teknologi itu harus dari orang tua. Maka dari itu, orang tua, guru, manusia dewasa harus lebih paham bagaimana menggunakan teknologi digital, teknologi internet, teknologi informasi dan komunikasi di hari ini. Jangan sampai anak-anak jauh lebih tahu daripada kita. Apa jadinya jika itu terjadi? Maka jangan salahkan anak-anak jika melakukan segala sesuatu dan itu menjadi bahan-bahan untuk ketidakjujuran mereka pada orang tua. Kemudian, orang tua harus mengakomodasi kesenangan anak. Memfasilitasi, tapi yang selayaknya. Tidak seluruh kegiatan yang menyenangkan bagi anak itu baik untuk hidup anak. Tapi orang tua wajib mengakomodasi, memberikan batasan-batasan, memberikan fasilitas-fasilitas selayak mungkin, sebaik mungkin kepada anak-anak. Yang tentunya harus disesuaikan dengan tugas perkembangan anak-anak. Yang paling prinsip adalah letakkanlah komputer ataupun gadget di tempat umum. Jangan pernah kita simpan komputer, gadget itu di tempat yang privasi. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua harus memantau anak-anak dalam menggunakan itu. Jika itu disimpan dalam tempat yang privasi, maka orang tua akan sulit untuk memantaunya. Tapi ketika komputer, gadget, dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas teknologi di hari ini kita simpan pada tempat umum, tempat yang terbuka, maka kapanpun, dalam posisi apapun, orang tua maupun guru bisa memantau apa yang dilakukan anak dalam teknologinya itu. Dan yang paling penting, tetap berikan arahan-arahan pendidikan keagamaan, norma-norma yang berlaku dalam agama pada anak-anak. Karena itu akan menjadi benteng dalam hidup anak-anak, bagaimana dalam perilaku dalam hidupnya. Nah, meskipun anak usia dini mungkin masih berpikir terlalu umum terkait ranah nilai-nilai agama, tapi setidaknya kita upayakan bahwa segala sesuatu itu ada batasannya untuk manusia. Ada batasan nilai, dan nilai edukasi adalah nilai yang memiliki moral yang positif dan baik digunakan, dikonsumsi oleh seluruh manusia. Dan bimbingan tersebut pun harus benar-benar menjadi makna dalam hidup anak-anak, dan anak-anak pun bisa memahami dirinya, bahwa dirinya ada, minimalnya dia berpikir tidak merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hidupnya. Dan yang terakhir, selalulah berikan motivasi kepada anak-anak untuk semangat belajar, untuk semangat bimbingan, dan semangat latihan. Karena hanya kita sebagai manusia cerdas yang dapat memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak. Hanya orang tua cerdas dan guru cerdaslah yang bisa menjadikan anak-anaknya
bahagia di masa depan. Berikutnya, ada pengenalan Android dalam pendidikan anak usia dini. Tentunya Android di saat ini sebetulnya tidak perlu dikenalkan lagi kepada anak-anak. Karena di dalam genggaman mereka sudah ada smartphone yang memiliki sistem operasi Android. Jika dulu orang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia, maka hari ini adalah dunia dalam genggamanmu. Apapun yang ingin kita ketahui di alam semesta ini, semuanya ada dalam genggaman kita. Dunia apapun ada dalam genggaman kita, ada dalam smartphone, ada dalam Android kita. Perlu kita maknai bersama, bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak pun hari ini sudah menggenggam dunia dalam smartphone-nya. Nah, ketika anak-anak kita berikan fasilitas pengenalan, penerapan, dan banyak orang mengatakan bahwa smartphone negatif untuk anak-anak, maka kita sebagai manusia cerdas, untuk apa smartphone diciptakan jika masa depan anak-anak tidak kita pijakan pada tangga digital di hari ini? Anak-anak sudah menjadi natif digital. Jangankan sejak lahir, sejak dalam kandungan pun anak-anak sudah dikenalkan dengan digital. USG 3 dimensi, 4 dimensi, itu digital bagi anak-anak. Kemudian lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran misalnya, yang diputar menggunakan smartphone, Android-nya orang tua, dan disimpan di atas perutnya. Untuk apa katanya? Supaya anaknya di dalam perut mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari digital. Apalagi yang bisa kita hindari di hari ini? Mau bagaimana kita menjauhkan anak-anak dari digital? Sedangkan di masa depan nanti, tangga digital akan jauh lebih tinggi daripada hari ini. Jika tangga di hari ini tidak anak-anak pijak, maka entah seperti apa kesanggupan anak-anak untuk menginjakkan kakinya 2 tangga sekaligus yang harus mereka lakukan pemenuhan hidup di masa depannya dengan menggunakan digital yang jauh lebih rumit daripada hari ini, jauh lebih canggih daripada hari ini. Nah, penerapan Android, ketika banyak orang berpikir Android negatif, maka kita sebagai manusia cerdas bukan hanya berpikir tentang Android itu negatif. Android itu bukan negatif, tapi brainware yang menjadikan negatif dalam Android tersebut. Bukan Androidnya, bukan smartphone-nya. Smartphone adalah media. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang memasukkan aplikasi-aplikasi yang tidak bermoral dalam Android tersebut. Kitalah yang bertanggung jawab akan hal itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Terobosan-terobosan. Kita muat berita-berita positif di dalam smartphone. Update status yang positif-positif semuanya. Konten YouTube yang positif semuanya. Foto-foto yang positif semuanya. Lagu-lagu yang positif semuanya. Termasuk games di Play Store misalnya. Buat games-games yang positif untuk anak usia dini. Jangan hanya pernah kita berpikir tentang negatifnya, tapi apa yang akan kita berikan untuk Indonesia, untuk anak-anak, untuk masa depan dunia ini. Ketika kita terus-terus berpikir tentang negatif dan tanpa ada langkah untuk solusi tersebut, maka omong kosong kita dinyatakan sebagai manusia dewasa. Maka dari itu, teman-teman, nanti setelah ini akan
ada tayangan bagaimana kita memanfaatkan komputer untuk menciptakan aplikasi yang bermakna untuk anak-anak dan nanti akan bisa dimanfaatkan dalam Android-nya atau yang disebut dengan games berbasis Android. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Salam untuk orang-orang terdekat dari teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.